Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tak lupa kalian harus selalu semangat untuk belajar. Senang sekali dapat menyapa kalian semuanya dalam kesempatan yang baik ini. Dalam kesempatan kali ini, mari kita akan belajar kembali matematika tentang sistem persamaan linier dua variabel. Dalam pertemuan kali ini nantinya kalian diharapkan dapat menyatakan variabel dengan variabel lain, suatu persamaan linier dua variabel dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, kalian nanti diharapkan dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier dua variabel dan mengetahui grafik suatu persamaan linier dua variabel. Dan yang terakhir, diharapkan kalian dapat menyimpulkan terjadinya titik potong grafik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Nah, sebelum memasuki materi, coba Ananda amati terlebih dahulu di kehidupan sehari-hari Ananda yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel itu contohnya seperti apa ya. Nah, kemudian persamaan linier dua variabel itu bentuknya seperti apa? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, mari kita akan pelajarinya bersama-sama. Baik, sebelum kita bahas tentang persamaan linier dua variabel, apakah Ananda masih ingat tentang persamaan linier satu variabel? Nah, untuk persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel itu sama dengan satu. Nah, kenapa dikatakan satu variabel? Karena hanya memuat satu variabel. Nah, kenapa dikatakan linier? Karena variabelnya berpangkat satu. Nah, untuk bentuk umumnya dapat kalian lihat berikut ini. Nah, bentuk umumnya AX plus B sama dengan C, di mana X adalah variabel. Variabel sendiri adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, sedangkan huruf A itu adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sedangkan huruf B dan C-nya adalah konstanta. Nah, konstanta sendiri adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat suatu variabel. Nah, untuk contohnya, untuk persamaan linier satu variabel adalah berikut ini. Ini ada dua contoh, yaitu 3x plus 5 sama dengan 8 dan 2p sama dengan 10, dan masih ada banyak contoh yang lainnya. Baik, sekarang kita sudah masuk ke persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan linier dua variabel itu sering disingkat dengan PLDV. Nah, persamaan linier dua variabel adalah persamaan yang memiliki dua variabel dengan pangkat tertinggi dari setiap variabel itu sama dengan 1. Nah, kenapa dikatakan persamaan linier dua variabel? Nah, karena memuat berapa? Dua variabel. Nah, kenapa dikatakan dengan linier? Nah, karena pangkat setiap variabelnya adalah 1. Karena jika pangkatnya 2, itu nanti adalah persamaan kuadrat. Nah, sekarang yang kita bahas adalah persamaan linier dua variabel. Nah, untuk bentuknya adalah berikut ini. Bisa kalian lihat untuk bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, dimana keterangannya adalah X dan Y adalah variabelnya. Sedangkan A adalah koefisien dan C adalah konstanta. Nah, untuk contohnya adalah berikut ini. Nah, contohnya yang pertama adalah 2x plus 3y sama dengan negatif 27. Nah, contoh yang kedua adalah 2p dikurangi y sama dengan 9. Dan contoh yang ketiga adalah 2n ditambah n sama dengan 6. Nah, dan masih ada contoh-contoh yang lainnya. Dan persamaan linier dua variabel kaitannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ibu pergi ke pasar untuk membeli mangga 2 buah dan nanas 1 buah dengan harga Rp45.000. Jika diubah dalam bentuk persamaan linear dua variabel, langkah-langkahnya berikut ini. Jika buah mangga itu X, karena jumlahnya 2, maka tuliskan saja 2X. Dan jika buah nanas itu Y, karena jumlahnya cuma 1, maka tulis saja Y. Jika kedua pernyataan itu kita tuliskan dalam bentuk persamaan linear dua variabel, maka kita peroleh persamaan 2X ditambah Y sama dengan 45.000. Untuk selanjutnya, coba perhatikan contoh soal persamaan linear dua variabel berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2X plus Y sama dengan 6 untuk X anggota himpunan dari 0, 1, 2, 3. Penyelesaiannya diketahui persamaan 2X plus Y sama dengan 6 untuk X anggota himpunan dari 0, 1, 2, 3. Kemudian tinggal kita substitusikan atau masukkan nilai X ke persamaan 2X plus Y sama dengan 6. Misal untuk X sama dengan 0, nilai Y-nya berapa? Coba Anda tebak. Untuk mencari Y, langkahnya yang pertama, tuliskan dulu persamaannya, yaitu 2X plus Y sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 2X plus Y sama dengan 6 dengan mengganti nilai X dengan 0. Sehingga menjadi 2 dikalikan 0 ditambah Y sama dengan 6. 2 dikalikan 0 hasilnya 0. Sehingga 0 ditambah Y sama dengan 6. Sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 6. Kemudian untuk nilai X sama dengan 1, nilai Y-nya berapa? Nah, langkah yang pertama kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 1 ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6 dengan mengganti nilai X dengan 1, sehingga menjadi 2 dikalikan 1 ditambah Y sama dengan 6. 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Sehingga menjadi 2 ditambah Y sama dengan 6. Untuk mencari Y, angka 2 yang berada di ruas kiri, kita pindah ruas ke ruas kanan dan menjadi negatif. Sehingga dapat dituliskan Y sama dengan 6 dikurangi 2. Sehingga kita peroleh nilai Y sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, cara mencari nilai Y-nya untuk langkah-langkahnya kurang lebih sama. Dan kita peroleh untuk X sama dengan 2, nilai Y-nya sama dengan 2. Dan untuk X sama dengan 3, nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian hasil dari kita mensubstitusikan nilai X ke persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6, bila kita masukkan ke dalam tabel, maka bentuknya berikut ini. Dari tabel tersebut, coba Anda amati. Terdapat 4 titik koordinat, yaitu 0,6, 1,4, 2,2, dan 3,0. Jadi, keempat titik koordinat itulah yang menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas, yaitu 0,6, 1,4, 2,2, dan 3,0. Himpunan penyelesaian 0,6, 1,4, 2,2, 3,0. Jika kita gambarkan dalam bentuk grafik, hasilnya berikut ini.
Coba Ananda amati titik 0,6 dan titik 3,0. Apa yang membedakan dengan titik-titik yang lain? Ya, tepat. Titik 0,6 memotong sumbu Y. Sedangkan titik 3,0 memotong sumbu X. Untuk menentukan titik koordinat suatu persamaan yang memotong sumbu X dan sumbu Y, caranya bagaimana? Nah, coba perhatikan langkah-langkahnya berikut ini. Untuk menentukan titik koordinat suatu persamaan 2x ditambah y sama dengan 6 yang memotong sumbu x dan sumbu y, langkah-langkahnya berikut ini. Yang pertama, menentukan titik yang memotong sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan persamaannya terlebih dahulu, yaitu 2x ditambah y sama dengan 6. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ke persamaan 2x ditambah y sama dengan 6 dengan mengganti nilai x dengan 0, sehingga menjadi 2 dikalikan 0 ditambah y sama dengan 6. 2 dikalikan 0 hasilnya 0, sehingga 0 ditambah y sama dengan 6. Maka kita peroleh nilai y sama dengan 6. Maka kita peroleh titik potong 0,6, yaitu yang memotong sumbu y. Kemudian kita menentukan titik potong yang memotong sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Yang pertama kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu 2x ditambah y sama dengan 6. Untuk selanjutnya kita substitusikan nilai y sama dengan 0 ke persamaan 2x ditambah y sama dengan 6 dengan mengganti nilai y dengan 0, sehingga menjadi 2x ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian kita peroleh 2x sama dengan 6. Dan untuk mencari nilai x, yaitu 6 dibagi 2, sehingga kita peroleh nilai x sama dengan 3. Maka kita peroleh titik potong 3,0, yaitu titik yang memotong sumbu x. Baik, dari materi pada pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bentuk umum persamaan linear satu variabel itu ax ditambah b sama dengan c. Yang kedua, bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah ax ditambah by sama dengan c. Untuk yang ketiga, menggambar suatu grafik persamaan linear dua variabel, kita harus menentukan minimal dua titik koordinat dengan cara substitusi satu per satu. Dan yang keempat, menentukan titik yang memotong terhadap sumbu y, maka nilai x sama dengan 0. Dan yang terakhir, menentukan titik yang memotong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0. Baik, sekian materi pada pertemuan kali ini. Untuk materi selengkapnya dapat Anda pelajari kembali di buku paket Anda masing-masing. Nah, untuk materi berikutnya, mari kita akan pelajari bersama-sama tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, lalu apa bedanya persamaan linear dua variabel dengan sistem persamaan linear dua variabel? Nah, pasti Anda ada penasaran. Nah, untuk kita akan mempelajarinya bersama-sama pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk memperdalam materi pada pertemuan kali ini, Anda dapat mengerjakan latihan dan tugas di portal siswa Anda masing-masing. Dan di dalam menu tugas, kalian dapat mengunduhnya. Nah, sampai bertemu pada kesempatan dan materi berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan tak lupa tetap selalu jaga kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.